Saya ingin membagikan cerita bagaimana teknis sensus umat Katolik yang telah kami laksanakan di Kalibagu. Caranya Dayo nanti kurang lebih kayak kali mau lah. Nanti paling enggak mengisi dulu ke yang punya rumah. Pokoknya benda buat umur kawan kum ini gitu umur bahwa Kalau aku bisa diuraikan aku ini pertama, lalu pilih begini gitu. Jadi begini baru baptis langsung oleh ngompo ngomong aku jadi ngomong terus tiba di sini ya. belum tertib mas. Sensus umat di gereja sangatlah penting bagi katekis baru seperti saya yang khususnya berkarya di wilayah Gringging. Data-data tersebut memudahkan untuk saya kunjungan dan pengenalan kepada umat yang tersebar di 5 stasi. 5 stasi yang ada di wilayah Gringging terbagi menjadi stasi Parang, stasi Kalibagu, stasi Kaligayam, stasi Suberbentis, dan stasi Induku. Kelima stasi tersebut tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kediri, sehingga dengan adanya data-data sensus, saya dipermudah untuk mengenal umat yang tersebar. Sensus yang baik haruslah lengkap. Bagi saya, sensus umat di gereja harus mencakup nama, usia, jenis kelamin, data-data sakramen, tempat tinggal, dan status di gereja. Status di gereja misalkan umat sebagai ketua lingkungan, sebagai asisten imam, dan peran-peran yang lainnya. Di samping untuk mengenal umat, data sensus bermanfaat sebagai acuan untuk menyusun program pastoral yang tepat sasaran. Memang program pastoral di Keuskupan Surabaya khususnya sudah disusun ketika MUPAS. Namun dalam pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan medan pastoral yang masing-masing tempat berbeda. Sehingga untuk menyusun program pastoral yang bersumber dari hasil MUPAS, ketika dipadukan dengan hasil sensus atau situasi real umat setempat, terjadi keselarasan prioritas program dan pelaksanaannya bisa maksimal di dalam paroki, stasi, lingkungan, bahkan sampai keluarga-keluarga. Sensus umat di wilayah Gringging setahu saya sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2018 dan awal tahun 2019. Namun dari data tersebut nampaknya kurang lengkap. Bahkan stasi Kalibagu datanya belum masuk sama sekali. Untuk itu di awal-awal saya berkarya sebagai katekis di akhir tahun 2019, saya memfokuskan untuk melengkapi data sensus dan melakukan sensus ulang di Kalibagu. Saya ingin membagikan cerita bagaimana teknis sensus umat Katolik yang telah kami laksanakan di Kalibagu. Pertama-tama kami membentuk 2 tim, yaitu tim penggali data dan tim pengolah data. Tim penggali data bertugas untuk keliling dan mencatat data-data umat, sedangkan tim pengolah data bertugas untuk menginput data yang sudah dikumpulkan tersebut. Tim penggali data berisi antara 2 sampai dengan 3 orang. Dalam hal ini mereka adalah OMK Kalibagu, yang waktu itu kira-kira terdapat 7 kelompok, dan mereka keliling ke 4 lingkungan yang ada di stasi Kalibagu. Sedangkan untuk input data, saya dibantu oleh OMK Gringging. Proses sensus sampai dengan input data kira-kira berjalan 1 minggu, lebih cepat dari apa yang saya perkirakan.
Data sensus umat yang telah terkumpul haruslah dicatat dengan baik. Dan bersama dengan ketua-ketua lingkungan, saya bekerja sama untuk cross-check validasi data. Selain itu, ketua-ketua lingkungan memiliki peran yang penting untuk memberikan laporan entah 6 bulan sekali atau tahun sekali berkaitan dengan perkembangan umat. Karena kita tahu pasti dalam 1 tahun terjadi kelahiran, kematian, pindah tempat, dan lain sebagainya. Sehingga dengan bekerja sama dengan ketua lingkungan, kita dapat memperbarui data-data sensus dan tidak perlu melakukan sensus ulang setiap tahunnya.